Halo semuanya, di sini aku mau bahas sidang tesis di Turki, khususnya di Kocaeli University based on my experience ya di departemen aku Educational Management. Nah, pertama-tama sidang tesis terlebih dahulu pastinya. Sidang tesis aku itu 1 Juli 2026. Ketika sidang tesis, sebetulnya ada 5 list dosen penguji. 1 dosen pembimbing, kemudian 4 itu dosen penguji. Akan tetapi yang datang hanya 3, yaitu 1 dosen pembimbing dan juga 2 juri inti gitu. Karena juri yang 2-nya lagi itu YEDEK. YEDEK itu adalah cadangan. Nah, kalau misalkan si juri inti ini tidak ada, nanti si juri cadangan lah yang akan menggantikan. Tapi intinya itu kalau untuk S2 di sini hanya 3 aja. Jadi 1 dosen pembimbing, kemudian 2 adalah dosen penguji. Kemudian setelah presentasi sidang, setelah kayak diskusi, komentar-komentar tentang sidang tesis aku, setelah selesai pengujian tesis, nah dari situ ada revisi tentunya. Nah, revisi itu dikasih waktu oleh institut itu selama 2 bulan ya teman-teman kalau di sini. Nah, jadi aku kan 1 Juli ya untuk sidang tesisnya, berarti terakhir pengumpulan revisi tesis dan pengumpulan berkas lainnya itu 1 September. Akan tetapi kalau misalkan lebih cepat ya lebih baik juga sih, itu tergantung ke orangnya masing-masing dan juga tergantung revisinya sebanyak apa. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan memang accepted tadi 2 bulan jatah revisi. Akan tetapi kalau misalkan sidang tesisnya itu rejected, berarti nanti dikasih waktu 3 bulan untuk revisi dan mengulang kembali apa yang harus diperbaiki, kemudian sidang ulang kalau yang rejected. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai semua revisinya, diserahkan kepada SOSBIL, yaitu Social Bilimler Institute. Kalau untuk yang Master by Research kayak aku, jadi kita harus menyerahkan 1 copy tesis yang di print dengan hard cover warna putih, kemudian 1 flash disk yang isinya itu ya 1 copy tesis dan juga 1 artikel yang sudah dipublish sebelumnya, yang menjadi persyaratan sebelum tesis sebelum sidang tesis ya teman-teman. Kan ngeprint 1 formulir, itu formulir penyerahan tesis. Nah, setelah itu juga kalian harus upload dan juga ngisi formulir di YOK. Nah, kalau misalkan udah selesai semuanya, udah di-approve juga sama Social Bilimler Institute, sama institut aku ini, nanti di situ statusnya bukan student lagi, akan tetapi graduated, mezun namanya kalau di sini. Nah, kalau misalkan udah mezun, berarti kayak kartu BIS, kemudian kayak yang lain-lainnya, itu tuh sudah nggak ada diskon student lagi, udah TAM, udah full biaya transportasinya. Misalkan untuk student hanya 20,50 lira, akan tetapi kalau misalkan untuk TAM, untuk full pembayaran transport itu 40,20, sekitar segitulah ya lira. Oke, sekarang ijazah. Nah, ijazah apakah turun hari itu juga? Tentu saja tidak, teman-teman. Nah, kalau misalkan kayak Mezun Belgesi, kayak SKL ya, nah itu ada, bisa di-download di IDFLAT secara online. Akan tetapi kalau misalkan ijazah asli yang benar-benar itu belum. Itu sekitar 2 bulan akan turun. Nah, tapi keadaannya karena aku mau pulang ke Indonesia dalam waktu yang secepatnya gitu, akan 2 bulan itu waktu yang sangat lama untuk aku. Jadi aku mengirimkan permohonan kepada institut bahwa aku akan pulang karena ikamet atau masa izin tinggalku di sini akan habis. Maka dari itu bisa kayak mempercepat prosedur pembuatan atau pencetakan ijazah seperti itu. Nah, itu informasinya dari institut, akan tetapi semoga aja bisa ya teman-teman, karena aku juga membutuhkan ijazah secepatnya. Oke, itu aja sih sharingnya, singkat banget sih sebetulnya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang kuliah di Turki, boleh teman-teman tanya di kolom komentar ya, atau bisa DM aku. Oke, bye, thanks for watching.